Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan materinya, kita bahas tentang ekspresi reguler. Ya. Minggu lalu sudah sempat kita bahas ya, tapi saya review dulu sedikit karena berkait dengan materi yang akan saya bahas pada pertemuan hari ini. Seperti Anda lihat di sini ada suatu mesin otomata, di mana mesin otomata ini menerima inputan 0 sampai 9. Selama angkanya 0 sampai 9, maka dia akan menerima. Kalau di luar 0 sampai 9, maka dia akan ditolak. Ya, Anda lihat di sini, Q0 menuju Q1 jika 0 sampai 9. Selain 0 9, dia menuju Q2 dan bila berada di Q1, dia juga menuju Q2. Ya, seperti kita ketahui bahwa state otomata dikatakan dia menerima kalau dia mencapai state akhir. Nah, apa kaitannya dengan ekspresi reguler? Ekspresi reguler di sini adalah suatu bentuk mempolakan dari state-state yang bisa diterima. Gimana kalau mesin otomata kita gambarkan dengan state-state, di sini kita gambarkan ada satu pola. Nah, bagaimana polanya 0 sampai 9? Polanya kita gambarkan seperti ini, digit, digit, asterik. Ya, artinya kalau ada saya hanya tulis digit aja, berarti dia cuma menerima satu digit 0 sampai 9. Nah, mungkin aja kan inputnya 5 digit gitu ya, 3 digit, 2 digit. Nah, makanya itu ditulisnya digit dan digit asterik. Nah, apa ini asterik? Asterik artinya pangkat. Nah, kalau asterik artinya bisa pangkat 0. Kalau pangkat 0 artinya adalah bisa dia cuma minimal satu digit atau tak hingga digit. Ya, jadi tanda asterik artinya selama data digit maka data akan diterima dengan batas digit mulai dari 0 hingga tak terhingga. Oke, ini kurang lebih, jadi ini konsep awal disebut namanya ekspresi reguler. Kita membentuk pola seperti ini. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi mengenai ekspresi reguler, mungkin ini perlu dipahami dulu tentang teorema ekspresi reguler. Ya, ya. Misalkan di sini R, S, dan T merupakan ekspresi-ekspresi reguler atas sigma abjad yang sama. Ya. Jadi maksudnya tadi kan kita ketahui abjad-abjad inputnya 0 sampai 9, A sampai B gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, misalnya R digabung dengan S, ya. Maka bisa kita tulis S digabung dengan R, ya, yang pertama ini. Berikutnya ada R digabung dengan himpunan kosong adalah sama dengan R. Artinya kalau sesuatu digabungkan dengan himpunan kosong, dia menjadi satu R. Atau himpunan kosong digabung dengan R, dia juga bisa menjadi R. Kemudian R digabung R, nah dia juga menjadi R, ya. Jadi artinya tetap sama, bukan menjadi R kuadrat, ya, tapi R. Kemudian R gabung S gabung T adalah sama dengan R gabung S digabungkan dengan T. Jadi ini bisa dibolak-balik. Kemudian ada yang namanya empty ya. Ini kita bahas di emove ya. Empty. Nah, di sini ada R empty sama dengan empty R sama dengan R. Jadi kalau nah ini akan berbedanya. Kalau ini kan gabung. Kalau ini apa? Konkatenasi. Nah, R dikonkatenasi dengan himpunan dengan empty atau empty dikonkatenasi dengan R adalah menjadi R. Jadi ini punya sifat kurang lebih mirip-mirip dengan seperti ini ya. Aja kalau di sini digabung dengan kosong, kalau ini dikonkatenasi ya dikonkatenasi dengan empty. Kemudian R S ya, R dikonkatenasi S lalu konkatenasinya dengan T adalah sama kalau dibalik R S dikonkatenasi dengan T lalu dikonkatenasi dengan R. Ya, konkatenasi ya istilahnya. Nah, kita lihat sekarang kalau himpunan kosong, R himpunan kosong dikonkatenasi himpunan kosong dengan adalah sama dengan himpunan kosong digabung dengan R menghasilkan himpunan kosong. Anda lihat ini berbeda ya. Kalau konkatenasi dia akan menjadikan himpunan kosong, tapi kalau dia digabung dia menjadi R. Ya, nah ini bedanya nih. Ya, gabung dan konkatenasi. Kemudian R konkatenasi dengan S gabung T. Nah, ini bisa menjadi seperti persamaan. Kita ingat, kalau anggaplah ini perkalian, ini penjumlahan, maka menjadi seperti ini. R kali S gabung dengan R kali T. Ya, terus kemudian R gabung S lalu dikonkatenasi dengan T, maka apa jadi RT dan ST. Ya. Kemudian ada asterik. Nah, R asterik ini adalah sama dengan R asterik asterik, sama dengan R asterik asterik, sama dengan empty digabung dengan R lalu diasterikan ya. Atau R asterik digabung dengan R gabung dengan empty. Atau R gabung dengan empty dikonkatenasi dengan R asterik ya, atau sama dengan empty digabung dengan R asterik ya.
Nah, ini semua artinya apa? Ini semua menghasilkan satu hasil yang sama. Nah, teorema ini yang bisa nanti digunakan dalam mendesain suatu pola yang kita sebut namanya ekspresi reguler. Nah, notasi dalam ekspresi reguler di sini ada 4, yaitu ada asterik, ada plus superscript, ada ya asterik ini, ada plus superscript, terus ada plus, ada gabung, ada konkatenasi. Ya. Nah, konkatenasi yang berarti muncul dari 0 hingga N kali, ya 0 sampai N. Ya, jadi mulai dari 0 ya kalau asterik. Tapi kalau plus yang berarti muncul dari 1 hingga N kali. Ya, maka disebutkan 1 sampai N. Nah, ini kalau plus superscript ya, bukan plus ini beda ya. Nah, kalau plus ini adalah sama dengan digabung, ya berarti penggabungan atau union, titik berarti konkatenasi. Oke, nah, kita lihat ya implementasinya di sini ya. Nah, kita lihat di sini kita punya ekspresi reguler A, B asterik ya. Contoh string yang bisa dibagikan adalah A, B, B, A, B, 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 ya. B bisa tidak muncul, kenapa? Karena dia adalah asterik, ya. Jadi bisa A saja seperti ini. Nah, atau muncul 2 kali, 1 kali, ya. Jadi hingga N kali, ya. Jadi hanya sekali, tapi B-nya bisa tak terhingga. Kemudian A, D, superscriptnya plus, ya. String dibandingkan minimal adalah karena ini plus, maka minimal 1, jadi AD. Lalu ADD, lalu ADDD, ya. Kemudian ada A asterik digabung dengan B asterik. Contoh string yang dibagikan adalah A, B, A, B. Nah, jadi ini artinya atau, ya berarti salah satu, ya bukan keduanya. Kemudian A gabung dengan B lalu diasterikan. Nah, kalau ini jadi seperti bisa digabungkan ini, ya. Bisa digabungkan. Maka string yang dibagikan bisa A, B, bisa AB, bisa BA, bisa ABB, bisa BBA, ya dan seterusnya. Jadi bisa kombinasi A dan B. Kemudian 0, 1, 0 asterik, ya. Asterik yang dibagikan adalah 0, 1. Nah, ini kenapa 0, 1? Karena ini bisa tidak ada. Terus berikutnya 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ya. Jumlah 0 di ujung kanan bisa tidak muncul, bisa juga muncul berhingga kali. Kemudian ada A, B, asterik CC, maka apa? Nah, Anda sudah bisa lihat minimal apa? ACC, ya. Kemudian A, B, C, C, kemudian B-nya bisa berjumlah terus. Ada CC-nya tetap. Ya. Kemudian, di sini ada ekspresi reguler A asterik D, maka dibacakan bisa D, AD, AAD, AAD, ya. Ada lihat di sini yang di asterikan yang A. Kemudian A plus D, maka minimal muncul 1, ya. Kemudian A asterik digabung dengan B asterik yang berarti atau dibacakan bisa A, B, A, B. Nah, karena dulunya asterik bisa empty. Nah, maka muncul di sebelahnya empty. A, B, AA, B, AA, B. Jadi ini salah satu atau. Kalau A gabung B hanya 2, yaitu A atau B. Kalau A gabung B, string dibagikan bisa empty, ya. A, B, AA, B, AA, BB, AB, ABB, AAB, BA, dan seterusnya. Jadi bisa dicampur. Kemudian 0, 1 asterik plus 0. Nah, ini artinya plus apa digabung, ya. Berarti 0, 1 atau 0. Nah, berarti bisa apa? Bisa 0 saja, bisa 0, 1, ya, bisa 0, 1, 1, bisa 0, 1, 1, dan seterusnya. Ya, nah ini contoh disebut namanya pola ini. Nah, ini kita sebut namanya ekspresi reguler. Nah, jadi pola-pola yang muncul ini diwakili oleh ekspresi reguler seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat kaitannya antara finite state automata dan ekspresi reguler. Ya. Nah, finite state automata, ya, di sini kita punya misalnya NFA dengan ekspresi reguler AB, maka apa? Gambar state automatanya seperti ini. Q0, A, Q1, B. Nah, jadi A, B polanya. Nah, otomatanya adalah seperti ini. Dan ini artinya apa? Ya diterima hanya AB. Berarti ini state akhir. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ada lihat state akhir ya. Dia B aja kan sudah bisa state akhir ya. Jadi A-nya tidak perlu muncul. Maka apa? A-nya bisa kita tulis A asterik. Karena A-nya bisa muncul. Maka di sini A asterik B. Ya.
Nah, ini ya, jadi ini pola dari state automata yang seperti ini. Kemudian kita lihat pola yang lain ya. Nah, dengan A atau B. Nah, digambarkannya seperti ini, A atau B. Nah, jadi bisa pilih jalan yang A atau jalan yang B. Atau digambarkan bisa juga seperti ini, A, B. Ini juga sama ya. A saja atau B saja ya. Tidak ada A digabung dengan B. Atau bisa digambarkan seperti ini. Kita punya dua state akhir, A dan B. Nah, ini sama. Jadi A gabung B bisa tiga gambar kita muncul seperti ini. Bisa seperti awal ini, yang kedua ini, yang ketiga seperti ini. Nah, kita lihat di sini berikutnya contoh 0, 1, 0 asterik ya. Nah, ini 0, 1. Nah, Anda lihat kalau asterik berarti bisa tidak muncul ya. Berarti 01 aja dia harusnya sudah diterima. Maka 01 di sini langsung state akhir. Tapi karena ada 0 asterik, kita tambahkan di sini satu putaran. Maka sebutnya adalah 0 asterik. Maka polanya adalah 0, 1, 0 asterik ya. Jadi ekspresi regulernya seperti ini. Kemudian kita punya seperti ini 0, 0, 1. Nah, ini kan berarti apa? Ini 0, ini 0 atau 1. Maka kita buatnya 0. Nah, gabung dari sini berarti apa? Konkatenasi gabung dengan 0 atau 1. Ya. Nah, ini. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, kita punya seperti ini misalnya 0 digabung 1 atau 0 asterik. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. 0, 01. Nah, tapi 01 ini bisa berputar terus. Maka kita gambarkan 1 atau 0 dalam kurung dikasih asterik. Nah, jadi 1 atau 0 asterik itu gambarnya seperti ini. Ya, 0, 1 terus dia muter ke diri sendiri karena dia bisa tidak ada. Ya, artinya 0 saja ini udah diterima ya. Oh, maaf, ini harusnya lingkarannya 2 ya. Ini gambarnya ini kurang tepat ya. Ini bukan sekira 1 tapi harusnya lingkarannya 2. Kemudian jadi sini 0, 1 asterik 0. Berarti 0. Nah, di sini kan tidak harus ya. Nah, berarti sini adalah 1 asterik terus kemudian 0. Nah, ini diterima. Jadi 0 0 aja udah diterima. Nah, tapi kalau dia masuk 1 0 1 bisa berputar di sini. Kemudian 0, maka dia akan diterima. Ya, jadi kita lihat hubungannya sekarang ya dari semua ini ya. Ini barusan kita bahas hubungan antara FSA dan ekspresi reguler. Nah, yang sudah kita pernah bahas ada DFA, ada NFA, ada ekspresi reguler, ada NFA dengan move. Nah, kaitannya adalah seperti ini, bahwa dari ekspresi reguler bisa menjadi NFA dengan FT ya. Kemudian dari DFA bisa menjadi polanya menjadi ekspresi reguler. Dari DFA bisa menjadi FT dengan NFA, dari NFA, FT move dan NFA bisa menjadi DFA. Kemudian DFA bisa menjadi NFA dan NFA bisa menjadi DFA. Ya. Nah, ini hubungan dari antara ekspresi reguler dan deterministic finite automata. Ya. FSA sih sebenarnya, finite state automata. Ya sudah pernah kita bahas.